Akan tapi ini perlu direnungi, harta yang disedekahkan atau yang dibayarkan sebagai zakat adalah buah dari jerih payah. Dan jerih payah yang dilakukan itu memerlukan waktu. Maka sesungguhnya harta yang diberikan itu buah daripada waktu yang telah ia sisihkan untuk mencari harta. Waktu yang telah ia sisihkan untuk mencari harta, kemudian setelah itu mendapatkannya lalu dizakati. Berarti karena telah memberikan waktu untuk bekerja, mencari uang, lalu dia menjadi kaya, lalu bayar zakat. Tapi dengan sholat apa? Waktunya sendiri, karena kita sholat adalah dengan waktu. Yang diambil waktu. Sehingga orang susah melakukan sholat alasan waktu biasanya. Padahal waktu dia cari duit, dia perlu waktu. Maka jangan sampai ada orang mengatakan, aduh saya terlalu sibuk, tidak bisa sholat. Bukan. Tidak ada orang yang boleh berkata demikian. Urusan waktu, tinggal kita bisa mengatur atau tidak. Ada yang mengatakan, wah enggak, saya tidak punya waktu untuk sholat. Terlalu waktu. Nah, memang waktu. Kesombongan dengan sholat kepada Allah. Mengatakan terlalu sibuk. Sadari bahwa kalau ada orang suka mengatakan waktunya sempit, itu sebetulnya karena dia saja tidak pandai di dalam mengatur waktu dan memahami tentang waktu. Yang katanya sangat sibuk, nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata dipanggil sesuatu dan dia langsung menyambutnya. Apa itu? Rasa nggak enak di perutnya. Lalu harus pergi ke toilet, pakai waktu atau tidak? Pernah dia berkata, wah saya tidak punya waktu toilet, mohon maaf. Harus berangkat ke toilet. Habis itu buang air kecil juga ke toilet, akan pimpis di celana? Tidak juga. Bisa punya waktu yang padahal itu sudah dijadwalkan, tidak masuk jadwal kerjanya dia. Dan dia bisa melakukannya. Maka kalau ada orang mengatakan sholat lalu tidak punya waktu, sebetulnya dia saja kurang rindu kepada sholat. Seharusnya rindunya kepada sholat adalah melebihi daripada kerinduan dia terbebas dari sakit perutnya. Melebihi daripada kerinduan dia membebaskan dia daripada menahan buang air kecil dan seterusnya. Punya waktu setelah itu. Bahkan kadang-kadang lihat, dia malah membayar waktu bukan dengan waktu dia mendapatkannya. Padahal dia, oh saya sibuk, nggak bisa. Awas. Kamu akan mengambil waktu dan harus bayar. Nginep di rumah sakit seminggu. Bayar dia. Mau apa? Ayo. Seminggu, bukan 1 jam, bukan 10 menit untuk sholat. Kenapa juga mau begitu? Saya tidak mau sakit, pengen sembuh. Akhirnya dia bayar. Bayar lagi. Bukan waktu mendapatkan uang, tapi waktu menghabiskan uang. Bisa? Maka urusan kesempatan ini kita yang mengolah. Maka kalau orang dikit-dikit merasa saya sibuk, gak bisa apa-apa, dia akan sibuk. Kenapa? Dia sudah menjadikan waktunya sesempit harapan dan sesempit dadanya, sempit otaknya. Tapi kalau orang merasa longgar, waktunya akan longgar. Lihat saja, ada satu orang bisa ngerjakan bermacam-macam. Seorang ibu tanpa suami, suaminya meninggal dunia, punya anak 4, dirawat, bersih, mandi, diantarkan sekolah, cari nafkah, beres. Ada. Tapi ada yang sempit, nggak punya suami meninggal, anak banyak, dan setiap hari begitu, sempit terus. Sama anak lagi belajar, katanya, oh saya terlalu banyak, terlalu waktu, nggak punya kesempatan, hanya dia akan disempitkan. Waktu itu seperti apa sih? Waktu kita itu sama 24 jam, akan tapi cara mengolah kita. Mengolah dengan manajemen waktu, mengolah dengan perasaan kita, mengolah dengan pikiran kita, sehingga waktu menjadi longgar. Kalau mengatakan sempit terus. Waktu kita dengan waktunya Imam Nawawi itu sama, 24 jam. Tapi Imam Nawawi bisa ngarang buku sebanyak itu. Yang tidak bisa menulis buku, misalnya seorang yang punya ilmu. Tapi dia bisa saja SMS-an 3 jam, dia padahal jadi buku loh. Tapi di saat ada sesuatu, dia harus nulis WhatsApp kok SMS. Sekarang tidak mau SMS ya. Kuno ya SMS. WhatsApp atau apa saja. Dia bisa menulis berjam-jam. Padahal kalau ditulis buku, karena ada sesuatu selain daripada tujuannya. Maka hendaknya kita itu menjadi keluarga, teman, pasangan, mendukung untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat.
Itu ibu-ibu yang sering WhatsAppan itu, kalau sudah ditulis jadi buku itu sudah berjilid-jilid itu. Tapi suruh nyimpulkan pelajaran hari ini pun nggak beres-beres. Suruh nulis catatan hari ini ngajinya apa, susah. Padahal waktu WhatsAppan itu, panjang itu. Sampai menyari WhatsAppan tadi malam nggak ketemu, terlalu jauh ke atas. Loh, ini kenapa seperti itu? Coba dia menulis kalimat-kalimat yang baik, ditulis, dibukukan, atau catatan pelajaran hari ini begini-begini, atau nasihat-nasihat akan diberikan kepada anaknya, dirapikan. Ini masalah waktu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.